hukum bagi suami di sini. Pertama, dia boleh khiyar, dia boleh menceraikan. Tapi ketika dia sabar dan dia melihat ada iktikad baik bagi pasangan ini untuk bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada inya, maka lebih baik dia pertahankan. Itu sikap. Paham maksudnya ibu? Jadi walaupun sampai perbuatan itu salah dilakukan oleh seorang istri atau seorang suami tadi ibu, maka ketika ada iktikad baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dosa yang tidak diampunkan Allah? Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hambaku Muhammad, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang asraf, yang melampaui diri. Asraf ko dosa yang nak tahu oleh dosa ibu. Segala macam dosa dikiajuan. Kata Allah Ta'ala, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan dosa seluruhnya. Nah, oleh karena itu ibu, ketika ibu temukan nanti di pasangan itu ada yang salah, maka sikap yang paling utama itu adalah sabar. Nah, bagi seorang suami pun itu perlu sabar ibu. Nah, sabar. Ambo baca satu kisah luar biasa terakhir sebelum kita buka dialog ibu ya. Itu Ibnu Arabi menceritakan seorang syekh ya, Abu Muhammad bin Abu Zaid, seorang ulama besar ibu-ibu. Tapi istrinya itu apa namanya itu? Seorang istri itu salah. Nah, istri itu salah. Bapa tuanya ibu, wa kanat lahu zaujatun sayyi'atul israh. Istrinya itu adalah seorang wanita yang jahat. Seorang wanita yang jahat, babi sumuluinya ibu-ibu, banyak menunjukkan salah. Kemudian itu, wa kanat tuqassiru fi huquqih. Apa nama itu? Sakete bananya menunaikan hak suami egonya. Ndak dia cuah nih dah. Ndak dia cuah nih. Padahal suamiku siapa tadi? Ulama. Nah, wa tu'zihi bilisaniha. Sakit hati suami itu dari lidah. Itu sampaikan dari awal tadi ibu. Ternyata dari zaman dulu, ya orang-orang saleh itu dicoba oleh Allah Taala dengan istri yang bermasalah. Nabi Nuh, Nabi Lut, dan banyak yang lain. Fa yuqalu lahu fi amriha. Lalu katakan orang dalam masalah iko. Kalau bahasa kita gini gua kecil orang banyak. Ilalah syekh tu bini mau itu. Ya kan? Syekh tu bini mau itu. Bang, kau nak dicagai ya. Dikit mau itulah. Ambo kalau ambo tigo balik dapat dia mau tu. Kalau orang kinin, ya kan? Memang nyesu orang apa sangguanya. Itu yang pasal ngecek mau itu ibu-ibu. Tapi kalau syekh tadi mengatakan, apa kata? Ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mah. Saya adalah seorang laki-laki yang diberikan Allah kesempurnaan nikmat. Kesempurnaan nikmat. Nah, apa kesempurnaan nikmat? Fi sihhati badani, amu sehat. Ya, wa ma'rifati, amu punya pengetahuan, keilmuan, ma'rifah, amu mengenal. Ini ulama besar ibu-ibu. Nah, wa ma malakat yamini, amu punya budak. Kalau dulu kan masih ada perbudakan ibu-ibu ya. Fala'allaha bu'isat uqubatan ala dini. Maka amu berharap mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala cobaan bini bantu ikut kuah. Bantu ikut apa tadi? Yang jahit luar biasa tadi ibu-ibu adalah hukuman terhadap agamamu yang kurang. Artinya ibu-ibu ini seorang ulama besar. Ini mendapatkan istri yang jahit lah bahasa tadi, jahit istri ibu-ibu. Nak dicarain ibu-ibu. Bagaimana kemudian itu? Ini menyadari bisa jadi istri yang ambo dapatkan bantu iko bana model kuah itu adalah hukuman bagi Allah Taala untuk ambo di agama masih kurang. Artinya apa ibu-ibu? Itu pahala, ladang pahala bagi suami mendapat istri bantu tadi. Nanti kalau ibu temukan istri ustaz mungkin pak ibu-ibu pesantren, dia nak cerewet bini ustaz. Ada nak itu? Ada. Ya, cerewet bana, bakal lebihan. Ilalah, ya ustaz ini tak boleh mau itu ibu. Tak boleh mau itu. Karena Allah skenario kan bisa jadi mau itu. Iku hanya untuk menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan kita. Istri Nabi masalah, ya kan? Istri ulama bermasalah. Di Indonesia pun banyak ulama-ulama bermasalah istrinya. Itu hal yang biasa. Bagaimana kau heboh lu awak ibu-ibu? Apalagi orang biasa. Bagaimana kau orang biasa bermasalah diam saja kita? Nah, padahal sebenarnya itu adalah hukum diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Itu ladang pahala. Nah, ketika ibu dapat suami bermasalah, ibu dapat pahala di sini. Ketika suami mendapatkan istri bermasalah, itu ladang pahala bagi suami. Tapi kau dapat, jangan perlu minta masalah. Jangan minta masalah. Fa'akhapulah. Apakah kata Syekh tadi?
Fa akhafu idza faraqtuha antazila bi uqubatan min hiya asyaddu minha. Aku khawatir seandainya ku ceraikan istriku tadi. Istrinya jahe atau enggak ibu? Istrinya jahe. Logikanya lah bisa diceraikannya. Kamu itu? Tapi katanya, aku khawatir seandainya dia aku ceraikan, Allah berikan hukuman lebih berat daripada itu kepada aku. Berarti inyo enggak berjuang memperbaiki istrinya. Baik itu baru rumah tangga tuh ibu. Jadi jangan pas ketika nak sesuai selera awak. Nah, sebenarnya materi ko untuk suami sebenarnya ko. Ibu malah nyampein mereka. Sini bang kecil Ustaz Abdi mau ikut tadi nah. Jadi walaupun cerai bana ambo bang abang jangan semagang misal. Sampai mau itu. Baik itu sajalah dulu barangkali ibu-ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir insyaallah menjadi rumah tangga yang mesra hingga ujung usia. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada pertanyaan dapat dijawab kalau nak kita diskusikan, kalau nak berutang dulu. Iya. Ada juga pendapat Ustaz katanya seorang istri itu seharusnya bersoleh atau berhias di rumah. Kalau di luar itu Ustaz berhias atau bersoleh katanya. Tetapi kalau Ustaz kita kan menjaga nama baik suami juga. Kalau kita ada bersoleh, ngapain bila bentuk istrinya? Mana bagusnya Pak Ustaz? Ibu-ibu, dalam Islam itu bukan dilarang ibu-ibu itu bersoleh. Ibu-ibu itu bukan dilarang. Bersoleh itu kan bahasa ibu-ibu, ya berhiaslah. Ada aturan main berhias bagi perempuan. Ya, pertama tentu yang lebih utama itu berhias untuk suami, untuk menyenangkan hati suami, kan itu pahala. Tapi boleh nggak ibu-ibu itu berhias keluar? Boleh, tapi ada aturan main. Nah, salah satu aturan main itu tidak karena ria. Ya, tidak karena ria. Yang kedua, ibu-ibu, makhafiya rihu wa zahara launuh. Nampak warnanya tapi tersembunyi baunya. Boleh nggak ibu-ibu bagincu? Boleh, tapi jangan pula bakal abiah mana? Mirabella itu. Apa nama Mirabella namanya itu? Bakal abiah mana kan? Boleh enggak pakai parfum? Boleh, tapi enggak boleh berlebihan. Benci mana Nabi SAW ketika ada ibu-ibu berparfum berlebihan. Manstok auto kapu ka lubu aluang. Ya nah. Pas bau naik, mesti ku bau tahu supir sianan nanya. Nah, itu bahaya tuh. Tak bau dia Casablanca boleh. Jadi sederhana saja berhias, ya berhias. Nah, lebih utama itu adalah berhias ketika di hadapan dan suami. Tidak boleh pucek-pucek pasi dah. Tapi kalau apa mengaji mau itu pucek miang. Bah ibu tu lampang dia apa kayak. Itu digalau kan ibu. Lo kan itu sederhana saja. Sederhana saja sesuai dengan aturan. Tidak boleh berhias berlebihan sehingga namanya nama tabarruj al-jahiliyah seperti orang-orang jahiliyah. Itu tidak boleh. Sederhana saja, pakaian sederhana saja. Jangan sampai 7 gelombang jilbab EKT. EKT. Ya. Apakah kemesraan itu harus kita nampakkan di luar? Tidak. Ibu-ibu, mesra itu kan bahasa awak Indonesia ya kan. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa'ashruhunna bil ma'ruf. Bergaul secara baik. Mesra itu tidak mesti orang lain tahu. Ibu-ibu sampaikan dia, mesra itu tidak mesti orang lain tahu. Karena biasanya ketika kemesraan diumbar di luar, itu biasanya ibu-ibu di dalam indah. Cuma aku katakan tadi, pelawak itu rata-rata tidak bahagia. Orang entertain itu yang menampakkan kemesraan 24 jam itu cari pitih ibu-ibu, nyo enros di perusahaan. Kamu itu ibu-ibu ya, kama-kama pai baduo sampai ke traveling sampai keluar negeri baduo. Apakah mereka bahagia? Belum tentu ibu-ibu. Maka bisa jadi dalam diam ada kemesraan. Dalam diam. Suami pendiam, bini pendiam, hanya-hanyang meh. Lebih air. Wah, suami itu lama kasih luar biasa tuh, mencari mandangan hehehe. Sehari bodoh pelampai jam sekali mendapat hehehe itu luar biasa tuh. Mungkin nama itu ibu-ibu? Mungkin nama itu? Mungkin. Maka tidak mesti dinampakkan, saling memahami lah. Dia kemesraan itu nampakkan kepada suami saja, bukan kepada orang lain. Nah, betul itu ibu-ibu ya. Kadang-kadang maaf ibu-ibu, kadang-kadang maaf. Hanya memperhatikan, kadang-kadang maaf. Ada suamiku di Singajo minta diperhatikan. Di Singajonya makai box seneta balia. Pernah ibu-ibu dapatkan itu? Nah, ada suami istriku cuek punya, terbalik dia lahnya. Itulah parah tuh. Kalau ada istri mau itulah parah, perhatikan bangnya. Nah, hanyalah tuh.
Mandanga abang abang sedabang tak balik. Oh, inyolah apa raju perasaan itu. Tapi nak dinampak ni dah. Wah, ya sana. Tapi ibu itu energi baru untuk mengharmoniskan rumah tangga tadi. Jadi nak mesti nampakkan bu ya. Nah, terakhirlah bagi ibu di belakang. Baik. Antah jalin sadu itu nuna doninggo, don tak pegang ini go. Ragu lo mo deh. Itu ada juga orang Pak Ustaz. Nah, kalau nak itu dulu bu. Kalau nak ada dah mau di bu terakhir. Nah, ayah. Artinya anak kita yang kita dapati kuranglah memuaskan sesuai dengan agama. Apakah itu cobaan Pak atau bagaimana? Kemarin saya sampaikan ibu ada satu hadis, dua hadis ya. Pertama dalam Sahih Muslim, kedua dalam Sahih Bukhari. Ibu ya, kisah seorang wanita dengan dua anak perempuan datang ke rumah Aisyah. Dia tekan ibu, minta sesuatu kepada Aisyah. Aisyah cuma punya 3 biji korma. Di hadis Bukhari cuma punya ciek korma. Nah, ketika itu diberikan oleh oleh Aisyah kepada ibu tadi, sang ibu pun memberikan 3 korma itu kepada anak. Dia akhirnya sudah malahnya. Sehingga nak dapat putih do ibu tadi lah. Ajib tu kata Aisyah, aku heran. Mencari seorang ibu tu, lah dia akhirnya cik surang kurma tadi, sudah tu diminta puluh dia anak tadi cik kurma yang di ibu, dia akhirnya puluh balik. Nah, kan heran Aisyah ketika itu, hebat puluh dah ibu kan. Nah, ketika Nabi SAW pulang ibu-ibu, diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Ya Rasul, ada seorang ibu-ibu tadi dengan 2 anak perempuannya, ambu agih 3 kurma, dia agihnya sudah malah kanak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW tersenyum Nabi. Ya, apa kata Nabi SAW? Innallaha qad aujaba biha lahal jannah. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi ibu tadi dengan asbab memberikan kurma kepada anaknya itu surga. Nah, artinya apa ibu-ibu? Pertama, ketika nanti anak tidak membalas guna kepada kita, lah disekolahkan mulai dari proses hamil gitu. Ya, hamal wahnan ala wahnin. Hamilnya susah di atas susah. Wa fisalu fi amain, menyusukan dia selama 2 tahun. Kekurangan kalsium dan sebagainya. Lalu ndak lama, biarlah anak tu kanyang asalkan biarlah inyo ndak kanyang asalkan anaknya kanyang. Biarnya ndak lalu asalkan anaknya nyenyak lalu nyamuk saiku pun ndak boleh hingguk kanak dah. Nah, ketika anaknya gadang ndak balik guna ibu. Jangan sedih. Allah sudah sediakan surga. Itu pertama dulu. Untuk mau buat hati awak. Baapun anak tu nak balik gunung kawat, kitalah disediakan Allah Taala surga. Kadang nanti apalagi kalau dapat anak tu. Nah, ternyata dapat anak tu nak soleh, dah apa kata musibah, batu musibah. Ya, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya sebahagian istrimu dan anak-anakmu itu adalah cobaan. Ya, istri itu bisa cobaan, istri itu anak itu bisa cobaan. Ya. Dan bahkan anak itu bisa jadi musuh, istri itu bisa jadi musuh. Bagaimana banyak di rumah tangga ibu-ibu ketika tidak bijak menyelesaikan masalah bermusuhan. Ada nak? Waduh, di TV banyak sebut dah ibu-ibu. Tahun-tahun parang di pengadilan. Sedih awak ibu-ibu. Baalah kira-kira perkembangan psikologi anak ketika itu. Ayah cuma parang sini. Selesai malah masalah tu elok-elok. Bukan tu. Oh, masalah harta gini. Masalah harta guna. Sebenarnya bukan harta, sebenarnya ego. Ya, ambo banyak mempelajari kasus-kasus rumah tangga yang di televisi itu ibu-ibu. Ternyata bukan masalah harta gini-gini. Harta kan bisa dicari sebenarnya ibu-ibu ya. Bisa dicari. Karena yang sekarang makan tapi ego. Inyo pantang kalah ba amang bini melakukan seperti itu atau sebaliknya ba suami melakukan seperti itu. Apakah mereka tidak memikirkan psikologi anak? Nah, itu kadang-kadang sedih awak. Musibah tu ibu, tapi anak yang tidak taat musibah. Nah, musibah itu dalam bentuk kebaikan atau dalam bentuk ketidakbaikan. Kalau disikapi dengan elok insya-Allah maka musibah di musibah tadi adalah pahala. Tapi anak soleh pahala untuk awak. Tapi anak yang tidak soleh sabar pahala untuk awak. Sama itu ibu. Nah, insya-Allah. Baik, itulah mungkin barangkali ibu-ibu asal sebentar lagi masuk yang apa itu sampaikan kesempatan kini terutama kepada ibu-ibu kami orang tua kami mohon maaf andai ada semacam menggurui karena memang itulah materi dimintakan kamu ibu-ibu ya untuk pelengkap dari materi kita ma'asyiruhuna bil ma'ruf bergaul secara ma'ruf. Mudah-mudahan pertama sekali tentu bermanfaat untuk ambo pribadi, untuk keluarga ambo, untuk keluarga saudara-saudara ambo dan juga bermanfaat untuk ibu-ibu yang masih muda mungkin barangkali atau pengantin-pengantin veteran ngecek mau tadi nih ibu-ibu ya pengantin-pengantin lah mulai-mulai amba. Kan itu ibu-ibu ya
Yang surang di belakang, surang di muka. Yang berjalan surang ni jaga di sini, surang jaga di belakang. Itu perlu tu ibu. Tak perlu begitu. Contoh Nabi SAW di usia tuanya dengan istri-istri beliau itu saling asah, saling asih, saling asuh. Biasa tanya ibu lah tua-tua terbukakan pintu kalau kita katika naik auto, tak masalah begitu dah. Malu buat dia orang. Apa kau malu kau orang, tak malu kepada Allah. Allah Ta'ala saja membolehkan, kenapa kita malu ke orang lain? Cuma ni jangan bakal lebih bana pula. Kan kecik ibu tadi. Kadang-kadang diumbar tu seolah-olah inyo tu punya dunia. Terakhir apa pernah katakan ke kawan, minta maaf kawan ya, orang kontrakan ada nak dolehnya boh. Kalau macam mana itu? Nyo dek mungkin agak muka badak lengah menya. Lengah menya. Nyo taruh mo itu. Maaf kawan ya, orang kontrakan ada terbayi di kami lehnya boh. Nah, apa maksudnya? Awak kau ngontrak di dunia, kau nyoba dua punya nya. Nyoba dua punya nya. Seolah-olah inyo tu yang punya dunia, kau mesra luar biasa di khalayak ramai. Kami kau mengontrak. Akhirnya sadar akhirnya sadar kontrakan lalu kami bayar lah. Berarti apa yang dilakukan itu membuat risih orang lain. Jadi biasa-biasa merah. Biasa-biasa saja. Itu saja mungkin barangkali. Terima kasih. Sampai kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.